Oh iya, sebelum merekam ya, kita foto ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan isi daftar hadir dulu ya untuk administrasi kita. Mohon bersabar. Silakan bila ingin tetap menyalakan video, boleh juga kalau tidak ingin menyalakan video. Hmm. Ini untuk angka 28 sama 26 ini ada yang menarik ya. Kemarin hari Senin, itu adalah waktunya saya mengajar kelas 628. Itu kan tanggal 26. Hari ini tanggal 28, waktu saya mengajar kelas 626. Jadi terbolak-balik begitu ya. Saya baru sadar juga sekarang. Tetapi itulah indahnya matematik ya. Kita intermezzo sedikit saja ya. Ini kan mumpung belum direkam. Sebenarnya matematika itu kadang-kadang bisa membantu kita ya untuk memahami dunia begitu. Karena kalau kita menggunakan ilmu sosial saja, social science, itu kan arahnya cenderung ke subjektif ya. Maksudnya ilmu sosial itu, social science itu berkembang sesuai pemahaman yang mendalami ilmu tersebut, begitu kan. Jadi dari filsafat, dulu zaman Yunani sampai sekarang. Tetapi kalau matematik, itu kan mau kita ngerti nggak ngerti ya, hukum alam tetap berjalan, begitu kan. Nah, itu ya uniknya. Seperti ada yang pernah mendengar Fibonacci? Ya, itu saya lihat yang mengangguk Mas Davandika, boleh dijelaskan Fibonacci seperti apa, Mas? Iya, Bu. Pernah dengar tentang Fibonacci. Itu salah satu kayak apa namanya? Suatu hal di matematika yang terkenal gitu, Bu. Fibonacci ini seorang tokoh juga. Jadi seorang tokoh yang dijadikan rumus matematika, Bu ya kalau nggak salah. Iya, maksudnya apa yang diajarkan oleh beliau? Mungkin Mas mau sharing sedikit atau pernah mengetahui apa yang prinsipnya itu? Mau bantu jawab, Bu. Silakan, Mas. Yang bilangan Fibonacci bukan, Bu, yang kayak piramida gitu. Satu, terus di bawahnya 1-1, di bawahnya 1-2-1, terus 1-3-3-1. Ya, berarti intinya kan pola ya? Ya Iya, kan pola maksudnya? bilangan. Ya, pola. Nah, ya terima kasih Mas Davandika dan Aliansyah. Benar sekali. Nah, itu Bapak Fibonacci itu yang membantu kita untuk memahami alam ini. Bahwa segala sesuatu di alam ini tuh ada polanya sebenarnya. Nah, prinsip Fibonacci ini kalau di alam, saudara bisa melihat contohnya satu di lingkaran rumah siput, ya kan? Yang spiral itu dari kecil lama-lama besar itu untuk polanya itu menggunakan perhitungan Fibonacci ternyata sesuai gitu ya, pola dari kecil besar spiral. Terus ini susunan bunga matahari, biji bunga matahari. Nah, itu ya. Kalau diperhatikan biji bunga matahari, daripada saya ngoceh terus, saya tunjukin saja lah gambarnya ya. Nah, ini ya, rumah siput misalnya. Nah, langsung saya share screen saja. Ini dia. Nah, loh, ini malah yayasan rumah siput. Nah, siput. Nah, ini contohnya ya. Kan seperti ini nih, berpola. Kemudian biji bunga matahari atau sunflower seed. Ya, ini dia. Nah, kalau saudara perhatikan, biji bunga matahari itu juga ada polanya. Aduh, ini yang bagus gambarnya ya. Nah, mungkin ini. Ya, intinya semua yang di alam ini ya, atau pohon lah, pohon ya.
pohon atau ya semua yang alami itu sebenarnya ada polanya begitu. Bahkan kalau oh ya, saudara kan suka perhatikan burung-burung atau ikan di laut kalau beramai-ramai kan mereka membentuk pola ya. Iya, Bu. Iya, burung kadang-kadang kita melihat burung kok seperti menari begitu ya, bikin gelombang di langit atau ikan gitu. Intinya sih saya bukan mau, membahas hal yang di luar materi, maksudnya begini, kenapa saya langsung tadi ngebahas kan karena saya tertarik, wah hari ini ngajar kelas 26 tanggal 28, kemarin ngajar kelas 6 28 tanggal 26. Eee, itu unik aja sih menurut saya gitu ya, sebenarnya di alam ini sebenarnya sudah ada prinsip-prinsipnya dan ketika ada hal yang terjadi yang di luar pemahaman kita, itu bukan alamnya yang salah, tetapi kita yang belum mengerti mengenai prinsip-prinsip di alam ini. Termasuk mengenai pandemi ini juga mungkin ya, atau mengenai ekonomi atau situasi yang lain. Sebenarnya kalau saudara tertarik dengan matematika itu bisa membuat kita lebih memahami alam ini, gitu. Oke. Nah, ini kalau saya terlalu lama ngebahas ini nanti saya bisa ditegur, kok nggak ada kaitannya sama etika dan anti korupsi. Sekarang saya share untuk daftar hadir. Nah, ini yang baru ngeklik, baru cuman 2, saya bantukan klik ya. Insya Allah hadir semua. Oh iya, minggu lalu saya minta maaf ya. Saya salah sharing file, bukan minggu lalu, 2 hari yang lalu, itu maksudnya untuk tugas untuk minggu depan, gitu. Kalau saudara sudah mulai mengerjakan sekarang tidak apa-apa, nanti saya akan share di Google Classroom untuk menyerahkan tugasnya. Oke, ini dia, kita copy paste saja. Ini daftar hadirnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke materi. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Materi hari ini adalah pemerintah yang baik dan bersih atau clean and good governance. Good governance ini juga sering dikenal kalau di istilah umum, mungkin kalau ini kan istilah letterluck ya, tetapi kalau saudara sering mendengar di umum, good governance itu bahasa Indonesia yang lazim itu tata kelola, gitu ya. Tata kelola. Jadi kalau saudara mendengar kata tata kelola, nah itu maksudnya good governance gitu. Nah, tujuannya apa kita belajar ini hari ini? Tujuannya supaya ya ini bahwa satu saudara bisa menjelaskan konsep dari tata kelola yang baik ini atau clean and good governance. Kemudian prinsip-prinsipnya dan yang terakhir untuk masalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu nanti akan kita simak bersama-sama di akhir pertemuan. Nah, tata kelola atau kepemerintahan yang baik atau good governance ini adalah proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan, ini kalau di organisasi pemerintahan, dan proses bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu konsepnya, ya. Kita coba pahami lagi, yaitu pengambilan keputusan di berbagai level organisasi, dalam hal ini pemerintahan, lalu juga bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, itu prinsip pertamanya.
Nah, makna-makna yang lebih mendalam ini ada beberapa. Yang pertama itu terkait penyelenggaraan negara. Yang kedua terkait prinsip-prinsipnya, dan yang ketiga pola hubungannya. Kalau yang pertama yaitu mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan kepemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan. Jadi intinya tentang pemerintahan gitu ya, governance. Dan governance ini tidak hanya di organisasi publik atau birokrasi pemerintah, tetapi juga governance di semua organisasi. Jadi bisa diterapkan tidak hanya di pemerintahan. Di lembaga apapun, termasuk organisasi saudara, juga bisa dilakukan good governance. Intinya adalah tata kelola, ya ini kan ada tata kepemerintahan, pengelolaan, lalu penyelenggaraan, atau administrasi negara yang baik. Itu satu. Yang kedua, ini masalah prinsip-prinsip mengenai good governance tadi. Apa saja prinsipnya? Yaitu adanya keterbukaan atau transparansi, kemudian partisipasi, bagaimana semua pihak yang berkepentingan itu menjalankan perannya di dalam good governance atau tata kelola ini, dan akuntabilitas, yaitu tanggung jawab gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan atau ada dasar-dasarnya yang diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Nah, yang ketiga juga artinya adalah satu ide, gagasan, nilai, atau cita-cita ya, untuk mengatur hubungan antara pemerintah sebagai organisasi publik, dunia usaha, swasta, dan masyarakat secara umum. Masyarakat pun perlu kita pahami, tidak hanya terbatas di negara kita, bukan hanya di lingkungan kita, bahkan bisa secara global, itu juga maksudnya masyarakat. Jadi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat secara umum. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, ada beberapa prinsip dari good governance. Yang pertama yaitu tadi, partisipasi. Yang kedua, penegakan hukum atau rule of law. Yang ketiga, transparansi atau keterbukaan. Yang keempat, daya tanggap atau responsiveness, mampu merespons keadaan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keenam adalah keadilan atau kesetaraan yang dalam bahasa Inggris disebut equity. Yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas. Yang kedelapan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang kesembilan yaitu visi strategis atau strategic vision. Satu persatu kita kupas. Dari 9 prinsip tadi, yang pertama yaitu partisipasi adalah syarat utama warga negara untuk merasa terlibat, gitu ya. Tapi di sini tidak boleh terpaksa. Jadi ada rasa, memang ada keinginan sendiri tanpa paksaan untuk terlibat. Kemudian ada keterlibatan secara emosional dan bisa memperoleh manfaat dari interaksi tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti kelas ini. Di sini ada partisipasi, ada kehendak bebas, memang kita sama-sama ingin belajar. Kemudian ada keterlibatan ya, jadi kita tidak seperti robot, tetapi hidup di dalam kelas ini. Dan kita mudah-mudahan merasa bahwa apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Kemudian prinsip kedua adanya aturan atau hukum ya. Jadi bukan hukum positif, tetapi lebih ke regulasi. Nah, jadi di sini ada sistem yang sehat, baik perangkat lunak, perangkat keras, maupun sumber daya manusianya. Contoh perangkat lunak ya seperti misalnya operation system atau aturan. Perangkat keras contohnya adalah peralatan kita, komputer, buku, atau teknologi. Dan
Sumber daya manusia, humanware, yaitu kita sendiri. Misalnya saya pengajar, saudara mahasiswa, kemudian ada juga bagian-bagian dari kampus yang menjalankan perannya masing-masing. Contohnya misalnya bagian administrasi. Nah, pada prinsip yang ketiga, adanya keterbukaan atau transparansi ini maksudnya adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam tata kelola atau good governance ini punya pemahaman yang sama. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Kita punya semacam melihat hal yang sama bersama-sama, mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik. Mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana, sampai tahap evaluasi. Ya, contohnya misalnya kalau dalam kehidupan kampus, misalnya bagaimana nih kita keputusannya, nanti ujian akhir itu bentuknya paper atau ujian online. Lalu bentuknya apakah ditulis atau diketik dan sebagainya. Kemudian anggarannya ya, penggunaan dananya, budgetnya, sampai tahap evaluasi. Apakah proses yang telah berjalan sejauh ini efektif, efisien atau tidak, gitu. Itu adalah makna dari prinsip keterbukaan. Jadi masing-masing semua orang yang terlibat dalam tata kelola ini punya awareness atau kesadaran tentang apa yang terjadi. Kemudian pada prinsip yang keempat, yaitu daya tanggap atau responsiveness, adalah supaya sektor publik ini menjadi semakin friendly atau ramah terhadap masyarakat, ya, karena untuk memperbaiki citra yang kurang baik adanya otoritas yang arogan, tertutup, atau berorientasi pada kekuasaan. Jadi perlu dipahami bahwa stakeholder terpenting dari pemerintah, karena nanti kan saudara bekerja, kalau tidak salah nanti kan di lembaga pemerintahan juga, ini perlu memahami stakeholders atau pemangku kepentingan yang paling utama dari pemerintah maupun pusat dan daerah adalah rakyat, masyarakat. Jadi harus responsif, tanggap terhadap kebutuhan publik. Pada prinsip yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus, ini adalah ada proses yang kita sering populer ya, kenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Di sini disebutkan bahwa dalam penitik beratan konsensus untuk mengambil keputusan, jadi sebaiknya voting itu merupakan cara terakhir ya ketika tidak tercapai kesepakatan. Jadi jangan belum voting begitu, tapi lebih baik musyawarah dulu. Yang dimaksud dengan musyawarah yaitu proses dari pengambilan keputusan. Ya, kesepakatan itu prosesnya adalah dengan cara musyawarah. Sedangkan yang dimaksud dengan mufakat yaitu hasil dari kesepakatan atau pengambilan keputusan tadi. Jadi ada proses, ada hasil. Prosesnya musyawarah, hasilnya adalah mufakat. Beranjak ke prinsip keenam yaitu equity atau kesetaraan, keadilan. Jadi maksudnya adalah meskipun tidak ada individu yang sama di dalam satu negara atau di dunia ini ya, semua orang punya kelebihan atau kekurangan, lalu secara finansial atau ekonomi juga bervariasi, ada yang lemah, ada yang kuat ekonominya, tetapi intinya bahwa hak untuk kesejahteraan itu dimiliki oleh semua orang, tidak pandang bagaimana statusnya. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi meskipun kemampuan finansial itu berlainan, namun pemerintah harus menjalankan perannya supaya ada distribusi atau kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan. Jadi keadilan itu tidak hanya keadilan sosial, tetapi juga keadilan dalam hal yang lain. Kalau kita ingat ya, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ artinya berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan negara, dan seterusnya. Kita beranjak ke prinsip ketujuh, yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk mencapai nilai optimum, itu perlu ada perbaikan terus-menerus. Dan biasanya
perbaikan itu terjadi ketika kita melihat ada yang bisa bekerja lebih baik dari diri kita. Atau maksudnya adalah seperti kita melihat adanya kompetisi yang sehat, gitu ya. Jadi ada juga manfaatnya ketika kita misalnya mendengar istilah pasar bebas atau pasar terbuka, karena itu membuka, gitu ya, membuka ide atau perbaikan. Kita melihat ada yang bisa menghasilkan lebih bagus dengan waktu atau tenaga sumber daya yang lebih hemat. Nah, kita bisa belajar dari yang sudah berhasil melakukan hal tersebut. Jadi perlunya kompetisi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pada sektor publik. Itu juga sebabnya kadang-kadang di kantor-kantor pemerintahan itu ada pemilihan misalnya pegawai teladan atau pegawai berdedikasi dan sebagainya. Atau ada juga channel-channel untuk pengembangan talent management, ya, pengembangan bakat. Seperti pemberian beasiswa, diklat, sekolah, seminar, dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sektor publik. Jadi, kita belajar dari yang lebih baik. Pada prinsip yang ke-8, yaitu akuntabilitas, adanya rasa tanggung jawab. Bagaimana setiap aktivitas itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat, maupun kepada atasan. Dan terakhir, pada visi strategis, yaitu adanya kesesuaian antara cita-cita jangka pendek dengan cita-cita jangka panjang, antara misi dengan visi. Artinya bahwa target-target yang kita buat dalam jangka pendek itu harus sejalan dengan target-target yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Jadi tidak melenceng dari kompas atau arah yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh praktis ya, saya akan sharing dari pengalaman di dunia kerja ini. Kan sekarang di masa pandemi, akhirnya kan pemerintah membuat alokasi-alokasi anggaran khusus ya untuk mengatasi pandemi. Ya, terutama meningkatkan dalam hal anggaran misalnya kesehatan atau bantuan sosial dan sebagainya. Nah, kan dana-dana itu secara umum itu kan dialokasikan untuk nasional. Lalu biasanya kan setiap sektor itu punya program gitu kan ya, entah di bagian misalnya pembangunan fasilitas sarana prasarana, jalan atau bangunan, kemudian ada juga di bagian pertahanan atau di bagian energi, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu semua program itu nanti akan diteliti dulu ketika mereka mengajukan anggaran yang terkait dengan pandemi ini, karena apakah sejalan atau tidak gitu. Kalau tidak sejalan ya tentu saja perlu dikritisi. Kok ini nggak ada hubungannya, kenapa minta tambahan untuk dana ini, padahal yang dibutuhkan misalnya begini ya, minta tambahan dana untuk seminar atau apalah gitu. Lah, padahal masih kurang dana misalnya untuk APD, untuk obat, atau untuk bantuan untuk masyarakat yang isolasi mandiri dan sebagainya. Jadi perlu ini antara program tadi kan itu jangka pendek ya, harus disesuaikan dengan tujuannya gitu. Kalau tidak bisa kebablasan, tidak efektif dan tidak efisien lagi begitu. Nah, itu contoh dari yang saya alami di dunia kerja sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke ini ya, 3 poin utama mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Intinya adalah kalau satu, semua penyelenggara negara, minimal eselon 4 ke atas ya, kepala seksi, itu harus membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau bukan pejabat, itu aplikasinya Alpha ya, hampir mirip, tetapi yang Alpha ini tidak dilaporkan ke KPK, hanya untuk lingkup Kementerian Keuangan. Tetapi kalau LHKPN itu sampai ke KPK. Kemudian adanya penerapan tata kelola yang baik atau good governance.
Dan terakhir, adanya menuju WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah apa tadi ya, bersifat melayani lah ya. WBBM ini singkatannya, kemarin saya ingat kok saya lupa lagi ya, sebentar. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi BBBM ini birokrasi bersih dan melayani. Nah, jadi biasanya di kantor-kantor pelayanan, misalnya kantor pelayanan kas negara, kantor pelayanan pajak, atau kantor-kantor pelayanan yang lain. Itu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, kita sampai ke slide terakhir dari good governance ini. Kalau begitu, karena kita kelasnya sudah berlangsung belum terlalu lama, saya usul untuk melanjutkan kita membahas slide mengenai LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebentar ya, saya buka filenya. Nah, ini dia contoh dari LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini formatnya dibuat oleh KPK. Yang dimaksud dengan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta keluarga inti, suami, istri, anak yang menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Manfaatnya apa? Ada 4 minimal. 1, untuk menanamkan sifat transparansi atau keterbukaan tadi dan tanggung jawab atau akuntabilitas terkait dengan jabatan penyelenggara negara tadi. Ya, karena minimal kan dari kepala seksi, kasubdit, direktur, atau madya, atau staf ahli dan menteri dan presiden dan sebagainya itu mempunyai tanggung jawab untuk bersifat transparan dan akuntabel dalam keuangannya. Kemudian untuk menyediakan sarana kontrol oleh masyarakat. Sebab ya itu tadi ada balance ya antara penyelenggara negara dengan masyarakat, itu ada keseimbangan gitu. Kalau tidak, tentu tidak ada kontrol atau pengendalian. Kemudian yang ketiga, supaya ada arsip administrasi ya, kerapihan administrasi dokumen harta. Dan yang terakhir, untuk menghindari fitnah. Contohnya misalnya antara pejabat A dan pejabat B, misalnya ada menteri A, menteri B, kelihatan kok menteri B sederhana tapi menteri A kok sepertinya lebih sejahtera begitu ya. Nah, dengan adanya LHKPN ini, kita bisa melihat, oh ternyata menteri A sebelum menjadi menteri itu sudah punya banyak usaha gitu ya. Sudah sejahtera dari sana sebelum jadi menteri. Jadi wajar misalnya punya rumah lebih banyak atau apalah gitu. Jadi ada semacam kewajaran di situ. Atau sebaliknya, sebelum menjadi menteri beliau sederhana, tetapi setelah jadi menteri kok malah sepertinya langsung melesat kesejahteraannya. Nah, ini bisa jadi sarana kontrol atau penyelidikan. Dari manakah sumbernya sehingga beliau menjadi lebih sejahtera dari sebelum menjadi pejabat, gitu kan? Jangan-jangan kekayaannya diperoleh dengan cara-cara yang kurang etis, menyalahgunakan jabatannya atau kewenangannya. Jadi bisa dua sisi ya, bisa melihat, oh ya sudah, kalau dari awal memang beliau sudah sejahtera sebelum jadi pejabat, ya malah sekarang menjadi lebih sederhana setelah jadi pejabat. Atau kebalikannya, dulu sebelum jadi pejabat sepertinya sederhana loh, kok sekarang langsung melesat begitu ya.
Nah, itu bisa diteliti dengan LHKPN. Nah, dasar hukum dari LHKPN ini ada beberapa. Antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setelah itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, jadi selang 20 tahun ya dengan undang-undang yang pertama. Setelah itu adanya Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ini adalah beberapa kewajiban penyelenggara negara, yaitu pertama, ia bersedia diperiksa hartanya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Ya, seperti ilustrasi atau cerita saya tadi ya, untuk membandingkan bagaimana kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah menjadi pejabat. Kemudian pada pasal 5 ayat 3, untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Itu adalah dua kewajiban dari penyelenggara negara terkait harta kekayaan. Pasal 5 ayat 2 bersedia diperiksa. Pasal 5 ayat 3 wajib melaporkan dan mengumumkan hartanya sebelum dan sesudah menjabat. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, pada Undang-Undang 30 tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, pada pasal 13 huruf A, itu disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Jadi, ini adalah kewenangan KPK untuk mendaftarkan dan melakukan pemeriksaan LHKPN pejabat negara. Tentu saudara akhirnya bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan PN atau penyelenggara negara ini? Penyelenggara negara klasifikasinya ada beberapa. Ada yang berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99, ada yang berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002, ada juga yang berdasarkan surat keputusan pemimpinan KLOP mengenai penetapan wajib LHKPN, dan ada juga yang berdasarkan SE Menpan nomor SE03 gitu ya, tahun 2005. Jadi definisi penyelenggara negara itu ada banyak. Satu-satu akan kita simak. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Pasal 2, itu penyelenggara negara itu contohnya adalah yang seperti kita kenal secara umum ya. Ada presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, hakim, pejabat strategis lain, staf khusus, staf ahli, pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundangan. Itu adalah contoh-contoh klasifikasi wajib LHKPN menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Pasal 2. Sekarang, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Pasal 2 Angka 7? Nah, yang dimaksud dengan ini kan tadi ada pejabat lain, pejabat strategis lainnya. Nah, yang dimaksud dengan pejabat strategis lainnya ini dijelaskan di sini. 1. BUMN sama BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Itu para pejabatnya, baik direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya, itu wajib melaporkan LHKPN. Meskipun mereka bukan ASN atau pegawai negeri. Setelah itu, Bank Indonesia. Pimpinan Bank Indonesia. Setelah itu, perguruan tinggi negeri. Universitas Indonesia, Undip, ITB, UGM. Nah, itu pimpinan pegawai
perguruan tinggi negeri perlu melaporkan LHKPN. Kemudian pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan. Maksudnya eselon 1 itu dirjen atau setara dirjen, misalnya staf ahli, staf khusus. Setelah itu jaksa, penyidik, panitera pengadilan, dan pemimpin dan bendaharawan proyek. Sekarang beranjak ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 11 huruf A. Ternyata menurut Undang-Undang 30 Tahun 2002 ini, yang wajib melaporkan LHKPN juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah itu, menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang harus melaporkan juga para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena sesuai pasal 58 Undang-Undang 32 Tahun 2004, ini calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah WNI yang memenuhi syarat antara lain menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Nah, jadi kalau di daerah saudara nanti ada pilkada, lalu ada calon-calon, berhak itu masyarakat untuk bertanya apakah mereka sudah melaporkan harta kekayaannya. Nanti masyarakat bisa membandingkan bagaimana kondisi kesejahteraan pejabat daerah tersebut sebelum, selama, dan setelah menjadi pejabat. Selanjutnya, mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi ini, LHKPN ini merupakan bagian dari komitmen tersebut. Sebagaimana Instruksi Presiden tahun 2004, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Pada diktum pertama disebutkan bahwa Presiden memerintahkan seluruh penyelenggara negara, para pejabat tadi, untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Pada diktum kedua, untuk memerintahkan pimpinan lembaga eksekutif untuk membantu KPK dalam pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Jadi, yang satu memerintahkan untuk menyampaikan LHKPN, diktum kedua yaitu memerintahkan untuk membantu KPK dalam pemeriksaan LHKPN. Dalam melaksanakan LHKPN ini, ada aturan-aturan pendukung untuk eksekutif atau lembaga pemerintahan. Ada setidaknya 3 surat edaran yang sudah dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006 sampai 2012. Surat edaran 05 tahun 2006 itu memerintahkan pimpinan instansi untuk mengeluarkan penetapan wajib LHKPN. Kemudian menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN dan menugaskan sistem pengendalian internal untuk memonitor penyampaian LHKPN. Selanjutnya pada surat edaran 01 tahun 2008, Menpan RB memerintahkan pimpinan bahwa PNS yang tidak menyampaikan LHKPN tidak diusulkan untuk menduduki jabatan. Itu satu. Yang kedua, kalaupun sudah diangkat menduduki jabatan tertentu, kalau belum menyampaikan LHKPN maka tidak dilantik. Nah, jadi ini yang SE 01 2008 ini terkait dengan status dari pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. Satu, tidak diusulkan untuk menduduki jabatan. Yang kedua, tidak dilantik. Adapun pada surat edaran 05 tahun 2012, adanya kewajiban untuk menyampaikan LHKPN dan akan ada sanksi untuk yang terlambat menyampaikan LHKPN di lingkungan kementerian lembaga dan Pemda.
Ini adalah contoh dari formulir LHKPN. Yang warna kuning adalah model pertama. Jadi ketika misalnya seseorang atau saudara itu pertama kali diangkat sebagai pejabat, maka formulir yang akan diisi adalah pertama yang warna kuning ini. Sedangkan formulir yang warna hijau itu untuk selanjutnya, untuk periode-periode berikutnya, terutama apabila misalnya ada mutasi, promosi, atau pensiun. Nah, ini mengisi formulir model yang warna hijau atau model B. Kemudian, apabila seseorang pejabat sudah menduduki jabatan yang sama selama 2 tahun berturut-turut. Dan yang ketiga, apabila sewaktu-waktu ada permintaan dari KPK. Jadi yang kuning yang pertama, formulir A, sedangkan model B adalah yang seterusnya. Lalu apa sajakah yang perlu kita isi di dalam LHKPN? Nah, biasanya ada tanggal, ya, periode pelaporan. Kemudian data pribadi dan keluarga. Lalu tentu saja harta kekayaan yang dilaporkan. Kemudian hutang, piutang, penghasilan, pengeluaran, surat pernyataan bahwa ini telah diisi dengan benar, dan surat kuasa kepada KPK untuk memeriksa kebenaran dari data tersebut. Jadi 9 poin ini yang ada di dalam LHKPN. Nah, harta yang dicantumkan di sini ada yang milik penyelenggara negara itu sendiri, kemudian milik pasangan, milik anak-anaknya. Jadi tidak hanya harta dia sendiri, tetapi juga keluarga inti, yaitu pasangan dan anak-anak. Nah, jadi nanti dalam kepemilikan harta, kalau misalnya atas nama, maka bisa disebutkan apakah atas nama yang bersangkutan, istri, suami, anak, dan lainnya. Lalu juga ditelusuri asal-usul harta tersebut. Apakah misalnya saudara mempunyai peralatan, bangunan, itu hasil sendiri, ataukah warisan, atau hibah, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Jadi yang paling utama ada 3 golongan. Apakah harta tersebut diperoleh hasil sendiri, atau dari warisan, atau hadiah, atau hibah. Bisa juga kombinasi dari warisan hasil sendiri dan warisan, kemudian hasil sendiri dan hibah, dan setelah itu ada juga hasil sendiri, warisan, dan hibah. Formulir ini bisa saudara unduh dari KPK Go ID. Atau cara yang kedua dengan fotokopi formulir yang kosong. Dan cara yang ketiga untuk mengajukan permintaan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN atau Customer Service di KPK. Jadi, ada 3 cara untuk mendapatkan formulir ini, tetapi tentu sepertinya lebih mudah apabila kita unduh sendiri ya dari KPK Go ID karena formatnya lebih rapi dibandingkan fotokopi. Beberapa tips untuk mengisi formulir LHKPN. Tips yang pertama bahwa lebih mudah apabila semua dokumen pendukung sebelum saudara isi itu dikumpulkan, lalu diurutkan. Ya, jadi daripada mengisi satu kolom, kemudian cari lagi dokumen, itu kan memakan waktu. Lebih baik semua dokumen itu sudah tersusun rapi dulu, baik sertifikat, buku tabungan, atau apapun lah ya, sertifikat, atau entah STNK, atau buku tabungan, atau misalnya kalau saudara punya surat-surat berharga, itu disusun dulu. Kemudian setelah dokumen pendukung itu disusun, baru kita mulai isi formulir LHKPN. Setelah itu, dokumen yang tadi yang sudah dikumpul disusun sesuai urutan di formulir. Gitu. Jadi yang kalau di formulir itu nomor 1, maka di data dukung disusun paling atas, misalnya gitu.
Nah, tips yang keempat, jangan dijilid atau di staples, gunakan binder clip. Dan yang terakhir, formulir ini di-copy, kemudian dokumen pendukung disiapkan sebagai arsip untuk menjadi dasar dalam pengisian formulir selanjutnya. Jadi kalau lebih rapi begini bisa lebih cepat prosesnya. Nah, ini adalah contoh dari LHKPN tadi, gitu ya. Ini contohnya. Kita coba zoom ya. Kita coba zoom. Saya coba sebentar. Kita coba zoom. Nah, nah ini dia. Di paling atas yang bagian satu ini data pribadi tadi ya. Ada nama, jabatan, tempat tanggal lahir, nama pasangan, kantor, dan tanggal melaporkan. Kemudian yang kedua yaitu data atau harta tadi. Misalnya punya tanah 2.077.220.000. Kemudian harta bergerak, misalnya motor, kapan diperoleh, dan nilai sekarang. Jadi ada nilai perolehan dan nilai saat ini. Kemudian ada peternakan, perkebunan, dan lainnya. Di sini disebutkan 60 juta rupiah. Harta bergerak lainnya. Lalu surat berharga, kas dan setara kas, di sini disebutkan 40 juta. Dan tidak punya piutang. Dan ternyata beliau Bapak Wahyudi ini juga tidak mempunyai hutang. Jadi tidak punya hutang, tidak punya piutang. Dan pada bagian keempat adalah total harta kekayaannya. Nah, ini contoh halaman pertama. Halaman berikutnya untuk formulir B, ini kan formulir A ya. Nah, kalau di formulir B, bentuknya tidak banyak berbeda, hanya sepertinya datanya menjadi lebih panjang. Di formulir B ini, perubahan atas laporan harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya. Jadi ini poinnya ya. Pada formulir B ini dibuat apabila terdapat perubahan atas harta kekayaan sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan, tentu tidak perlu dibuat. Tetapi seperti kita telah pelajari sebelumnya, tetap saja ada kewajiban bagi pejabat untuk membuat formulir B ini kalau sudah menduduki jabatan yang sama 2 tahun berturut-turut. Kemudian apabila ada promosi atau mutasi dan sebagainya, dan bisa juga ketika telah memasuki masa purna bakti. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang disebut dengan ACCH atau Anti-Corruption Clearinghouse. Nah, pada Anti-Corruption Clearinghouse ini dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk publik. Jadi intinya adalah sebenarnya ini adalah website oleh KPK untuk memperkenalkan mengenai kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Itu intinya. Jadi ini dikembangkan situs ini oleh KPK untuk menjadi pilar strategis mencegah korupsi dan merupakan platform jejaring anti korupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini portalnya. Kita ke sana ya. Kita pergi bersama ke portal ini. Saya akan coba sharing. Sebentar, saya buka dulu websitenya. Nah, ini dia adalah ACCH. Sebentar, masih loading.
Wah, kok tidak bisa dibuka ya? Aneh sekali. Oh ya, sekarang sudah bisa. Nah, ini adalah websitenya dari ACCH. Saudara bisa lihat di sini di halaman muka ada statistik, ya. Misalnya statistik pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat yang dikomunikasikan dengan pelapor itu banyak. Kemudian ada pelaporan gratifikasi per daerah. Banyak juga ya di Jawa Barat ya. Jawa Timur juga banyak, Jawa Tengah banyak, gitu ya. Kemudian ini adalah ini tidak ada keterangannya ya yang wajib lapornya. Jumlah wajib lapor LHKPN, tapi ini data sampai tahun 2018. Kemudian statistik mengenai tindak pidana korupsi dan macam-macam. Jadi di sini ada beranda, kemudian saudara bisa melihat ada artikel, ada riset, kemudian ada berkas, penindakan, penyidikan, penuntutan, ada statistik seperti yang saudara lihat infografisnya di depan, kemudian ada data grafis, ada infografis, videografis, dan jejak pemberantasan korupsi. Coba kita cek satu-satu ya. Nah, di penyidikan tahun 2017 ada 182 perkara. Terdiri dari sisa tahun 2016 sebanyak 61 kasus dan tahun 2017 sebanyak 121 kasus. Lalu kita ke infografis. Nah, di sini lebih menarik karena banyak visualisasi atau grafis yang memberikan informasi yang bagus. Ini misalnya ada contoh bagaimana dengan perempuan yang melakukan korupsi. Kemudian bagaimana dengan pejabat bank sentral. Lalu bagaimana dengan kepala daerah. Dan yang paling populer adalah yang terjadi pada perwakilan rakyat, yaitu dalam kasus IKTP. Kalau saya tidak salah IKTP ini. Nah, dari infografis ini bisa ditelusuri jejak ininya ya, jejak prosesnya. Di sini disebutkan bahwa tokoh ini maju sebagai calon legislatif pada tahun 2004. Bapak Muhammad Nazarudin ini kasusnya korupsi dan pencucian uang. Nah, tahun 2009 beliau mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari Partai Demokrat Jawa Timur. Lalu pada tahun 2010 mengatur proyek Wisma Atlet di Palembang. Problem mulai muncul tahun 2011 ketika beliau diperiksa atas ketidakwajaran dalam harta kekayaannya. Karena disebutkan di sini pada bulan Mei, akhir Mei, meninggalkan Indonesia ke Singapura namun tak kunjung kembali. Pada 30 Juni, seminggu setelah beliau ke Singapura, itu ditetapkan sebagai tersangka suap pembangunan Wisma Atlet. Kemudian diperintahkan untuk pulang. Ternyata seminggu setelah pengumuman itu, diketahui bahwa beliau sudah tidak ada lagi di Singapura. Akhirnya malah ditangkap di Kolombia, di Amerika Selatan. Jadi jauh sekali ya. Dari Jakarta ke Singapura itu dekat ya, cuman setengah jam naik pesawat, paling lama 1 jam. Ternyata sampai ke Amerika Selatan.
Kemudian beliau diproses. Pada tahun 2012, banyak sekali penyelidikan dan pengadilan. Pada bulan Februari itu ditetapkan sebagai tersangka. Pada bulan April dijatuhi pidana 4 tahun 10 bulan, denda 200 juta. Ternyata terjadi lagi tahun 2016. Ada kasus yang lain, menerima gratifikasi saat menjadi anggota dewan. Di sini lebih berat lagi ya hukumannya, dendanya sampai 1 miliar. Bahkan hartanya telah dirampas oleh negara 600 miliar sejak disidik. Dan pada bulan Juni, terbukti melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaannya yang diperoleh dari hasil korupsi. Ya ampun, ini mengerikan ya. Maksudnya bertubi-tubi gitu ya. Dan ada masalah yang lain ya. Masalah proyek-proyek di sektor pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai 40,3 miliar. Jadi ini baru satu infografi dari salah satu tokoh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebenarnya banyak sekali tokoh yang diberikan infografisnya di website ACCH KPK Go ID ini. Intinya sebenarnya data itu banyak sekali dan saudara bisa melihat banyak contoh dari pejabat negara sampai anggota dewan, kepala daerah, dan sebagainya. Kita kembali ke materi. Nah, intinya adalah web portal ACCH ini adalah wadah online yang berisi data dan informasi mengenai anti korupsi. Beberapa fitur yang terus dikembangkan, misalnya tadi ya, ada penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, kasus-kasus yang sedang berjalan, kemudian sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi anti korupsi, dan tanya jawab anti korupsi, publikasi riset, dan kajian lain-lain. Nah, menariknya ternyata di sini disebutkan bahwa saudara bisa melihat LHKPN pejabat negara. Caranya, ke website tadi, ACCH KPK Go ID, lalu ketik nama penyelenggara negara yang Anda ingin ketahui. Lalu ketik kode validasi, maka akan ditampilkan daftar pengumuman. Setelah itu perlu sign up atau daftar bagi yang belum punya akun. Lalu login dengan email dan password sesuai yang kita daftarkan sebelumnya. Nanti laporan harta kekayaan ini akan tampil dalam pop-up, tapi tidak bisa di-save. Kalau tidak bisa di-save, sebenarnya saudara bisa screenshot ya. Cuma saya tadi coba cek di portal ACCH ini, sepertinya menu itu tidak ketemu. Saya belum ketemu menunya di mana ini. Ini kan beranda. Nah, di beranda ada artikel, ada berkas. Nah, adanya kajian di sini. Saya tidak ketemu yang tadi disebutkan itu ya. Tapi mungkin saudara bisa menemukan sendiri ya di mana ini menunya. Baik, kita lanjutkan kembali ke PowerPoint. Tapi saya tidak ketemu menu yang disebutkan tadi bahwa bisa melihat LHKPN di sini, tidak ketemu. Nah, ini ya gambar portalnya. Nah, ini tadi ada di sini. TBN. Atau kita cari ya TBN. Coba saya cari sini TBN.
Nih, saya coba share ya. Nah, ini dia. Nah, tadi saya coba cari TBN di sini. Nah, ada aplikasi LHKPN muncul. Dan hanya sampai tahun 2017 ke bawah. Jadi ya menarik ya. Ternyata website ini tidak update. Coba kita klik. Nah, ternyata harus login. Oke, baiklah. Tapi aplikasi LKPN memang sudah ada aplikasinya untuk para penyelenggara negara dan ada di kantor, ya. Nah, baik, kita kembali ya ke materi. Nah, ILHKPN. Jadi ILHKPN sekarang yang menjadi fokus adalah untuk dilaporkan secara elektronik itu pada aplikasi LHKPN KPK Go ID garing portal. Itu dia. Belum ada data. Coba ya kita cari nama presiden ya misalnya. Oh, ini ada. Nah, ini dia laporannya. Ada di sini. Saudara sudah bisa melihat di sini? Ya, ternyata bisa. Jadi websitenya ternyata portalnya berubah ya. Saya coba ini ya, saya akan share ke 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 chatting. Ya, silakan. Sebentar ya. Makasih. Makasih ya. Nah, jadi ada di portal ini ya, saudara bisa cari di sini. Saya share di chatting. Nah, ini untuk mencarinya bisa di sini. LHKPN KPK Go ID Portal User. Ini dia. Ini ya. Nah, bisa diunduh juga. Atau juga bisa kirim informasi data, harta. Oke, jadi sebenarnya ada ya informasi ini. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi ke PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan portal tadi. Kemudian kasus-kasusnya, ya ini sudah kita coba cek tadi ya. Ada di sini informasi mengenai pejabat negara. Kemudian, tapi linknya tidak sama, linknya berbeda. Nanti akan tadi sudah saya share link yang terbaru situsnya untuk mengecek kekayaan penyelenggara negara ya. Nah, tapi kalau ingin unduh harus login atau sign up. Baik. Jadi, bagaimana kita berkontribusi dalam upaya untuk
mitigasi, mencegah, atau mengatasi korupsi. Tentu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi caranya adalah dengan pertama, untuk menanyakan asal-usul barang atau uang, tapi bukan berarti tidak percaya, tapi lebih ke kritis gitu ya. Jadi kalau ada yang memberikan hadiah yang luar biasa, apalagi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan kita, kita mengingatkan ini dari mana ya gitu. Kemudian saling mengingatkan kalau kita melihat ada yang sepertinya kurang baik dan menanamkan sifat kejujuran. Baik, kita sampai ke penghujung slideshow. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Izin bertanya Bu, ini berpendapat aja Bu, opini. Iya, silakan, silakan Mas. Mungkin agak-agak gimana Bu ya, soalnya lebih ke opini, takutnya kalau di itunya. Oh ya, saya matikan dulu rekamannya ya, biar